Gue bakal ceritain lo pengalaman pribadi gue kerja di F&B, tapi endingnya gaji gue nggak dibayar. Gue bakal ceritain lo pengalaman gue dan pandangan gue mengenai bisnis F&B. Gue pernah kerja di salah satu brand F&B yang paling worst selama gue berkarir. Kenapa gue bilang paling worst? Karena yang pertama, masuk itu bayar deposit. Jadi lo bayar deposit 1 sampai 1,5 juta. Dibagi 3 bulan gaji. Jadi setiap bulan dipotong 500.000. Begitu juga lo harus menaruh dokumen lo. Entah akta kelahiran, KK ataupun ijazah. Dan mengenai deposit ini, gue tidak diinfokan di awal. Tapi di akhir begitu mau gajian. Ya sekarang gue udah berjalan, ya sudah tanggung ya gue terusin. Bukan gaji gue aja yang nggak dibayar. Tapi uang deposit gue yang sempat gue sebutin di awal, yang besarnya 1 juta sampai 1,5, itu tidak dikembalikan ke gue. Dan yang paling parah lagi, itu akta kelahiran gue sampai hari ini tidak dikembalikan. Yang kedua, itu ada denda keterlambatan dan absen yang tidak masuk akal. Setahu gue, denda keterlambatan itu ya memang boleh, tapi juga tidak sebesar itu. Denda keterlambatan itu 6 menit lo didenda 50.000. Dan kalau misalnya lo nggak masuk, lo itu didenda 200.000. Jadi kalau misalnya lo terlambat 5 kali dalam 1 bulan, itu bisa dipotong 1 juta. Padahal gajinya juga nggak seberapa. Yang ketiga itu tidak ada struktur gaji. Jadi lo tidak ada kejelasan gaji lo itu apa saja. Gaji pokok lo apa, uang makan lo apa, itu tidak ada. Karena tidak ada slip gaji dan tidak ada kontrak kerja yang jelas. Yang keempat itu, jam kerja itu tidak sesuai. Kalau menurut aturan, jam kerja itu kan 8 jam per 1 hari. Tapi dia kerjanya 10 jam. Itu sudah melanggar aturan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Itu menyambung dari yang tadi nomor 2, denda keterlambatan. Kalau misalnya kita denda 5 menit, 6 menit kita dipotong 50.000. Tapi kalau kita kerja lebih dari 10 jam 5 menit, dia tidak bayar kita overtime. Disitulah letak gak fairnya. Yang kelima itu adalah masalah THR. THR, dia punya skema yang sangat aneh. Kalau Undang-Undang Cipta Kerja, THR itu adalah dibagi dengan prorate. Berapa lama lo kerja, dibagi, nah itu yang lo dapatkan. Kalau ini agak aneh, 1-3 bulan itu 50.000, 3-5 bulan 100.000, 5-8 bulan 250.000, dan seterusnya gue juga nggak tahu karena juga udah nggak masuk akal juga. Kalau lo pernah gue interview, lo pasti tahu ini brand apa. Pada akhirnya gue dikeluarkan dan gaji gue tidak dibayar. Pesan gue buat lo, sebelum lo masuk, lo harus cek hal-hal seperti ini. Karena jangan sampai lo terjadi seperti gua. Kalau lo punya pengalaman seperti gua, lo boleh komen di bawah ini. Gua di sini menceritakan pengalaman pribadi gua sesuai dengan fakta. Gua nggak ngajarin lo, tapi gua lebih ngasih pandangan dan pengalaman gua di dunia F&B. Kalau lo suka, ikutin terus video gua.